pulang ya Bu semuanya. Oke. Ki, lu ngapain? Malu kata gitu yang adegan Kiki keselip sama coklat itu loh. Itu kan pasti bakal momennya diingat selalu tuh sama Mas Randy, Bu. Diingat selamanya. Gak bisa, Kiki. Ya udah sih, Ya, dibuka aja itu nampan. ngapain? Parang dia aja biasa-biasa aja. Nah, Kiki mau. Udah Pak Randy mau pulang tuh. Udah, hati-hati di jalan ya Randy ya. Ya. Ayo ya. Wah, ada apa nih? Ya. Makanya Mama nanya sama kamu. Maybe you know something? Tadi waktu beliin coklatnya Rena, aku ketemu sama Abimana Terus? di kafe. Dia sama Zana ya, brand ambassador Molucca. Aku ngeliat dia di situ lagi berantem. Ya makin jelas sih sebenarnya. Dugaan kalau Abimana ada di balik Molucca selama ini memang semakin mengerucut. Wow. Rencana apa lagi yang dia bikin ya? Nawari Elsa jadi brand ambassador Molucca. Kamu cek Elsa aja tanya. Make sure. Aku penasaran soalnya. Saat tunggu bentar ya, aku ambil kursi rodanya dulu. Maaf ya jadi ngerepotin. Santai aja. Orangnya Abimana ya. Semoga kamu bisa cepat sembuh ya, Sat. Aku janji sebisa mungkin aku akan bantu kamu dan dampingin kamu selama kamu butuh. Tapi kamu harus semangat ya. Terus Luki gimana tuh sekarang? Iya Pak, sampai sekarang anak buahnya Riza masih mengawasi tentang keberadaannya Pak. Oke. So, itu sebenarnya dari ruang tengah tuh penasaran sama luka kamu itu. Mau saya tanya cuman ada Rena kan. Gara-gara berantem itu. Bukan Pak. Ini, maaf Pak, ini hanya suzon saya. Saya nggak tahu kenapa merasa ada seorang yang sedang mengincar saya Pak. Maksudnya kenapa tuh? Iya, kejadian ini ketika tadi Pak, saya mengantar mama saya ke supermarket. Tiba-tiba ada mobil yang bergerak cepat dan seperti mau menabrak saya Pak. Kamu lihat platnya nggak? Saya lihat Pak, tapi di mobilnya tidak terpasang plat nomornya. Sepertinya sengaja. Ini sebenarnya agak lucu sih saya bicara seperti ini. Cuman kamu perlu di backup nggak? Kalau mau perlu di backup, saya suruh Riza cari anak buahnya lagi buat nemenin kamu. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Insya Allah saya masih bisa menjaga diri Pak. Iya, masalahnya ini kan sekarang udah ngomongin nyawa, Ren. Iya Pak, tapi ya mungkin nanti kalau menurut saya ini sudah melewati batas, pasti saya akan lapor ke Bapak Pak. Ya, oke. Heran saya sih. Kejadiannya kenapa bisa bersamaan dan bertumpuk ya. Kiriman foto yang disobek-sobek. Lampu kristal yang jatuh waktu launching Maharatu.
Andin kecelakaan, kamu nyaris ditabrak. Saya minta maaf Pak kalau kejadian saya ini malah menambah pikiran Bapak. Enggak. Bukan cuma kejadian kamu kok. Ini semuanya menyangkut keseluruhan dan aneh menurut saya. Ya gini aja lah, tolong terus diawasi lah itu masalah Lucky ya. Terus gimana caranya cari titik terang masalah ini. Ya? Baik Pak. Dan satu lagi, sayangi nyawa. Hati-hati. Saya selalu bilang sama kamu kan hati-hati kan. Pasang mata, pasang telinga. Baik Pak. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Cukup sih Pak. Tapi saya mau reminder ke Bapak kalau besok di kantor ada meeting Pak mengenai perkembangan produk kita Pak di pasaran. Ya kalau memang Bapak ada waktu Bapak bisa datang. Tapi kalau tidak saya bisa wakilkan kok Pak. Insya Allah saya datang kok. Ya. Baik Pak. Kalau gitu saya pamit pulang Pak. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantuk ya? Sayang. Ngantuk dia. Sudah selesai meetingnya? Sudah Bu. Kalau gitu saya pamit pulang ya Bu semuanya. Oke. Ki, lu ngapain? Malu, kata gitu yang adegan Kiki keselip sama coklat itu loh. Itu kan pasti bakal momennya diingat selalu sama Mas Randy, Bu. Diingat selamanya. Gak bisa, Kiki. Ya udah sih, dibuka aja itu nampan. Paran dia aja biasa-biasa aja. Kiki mah. Udah Pak Randy mau pulang tuh. Hati-hati di jalan ya Randy ya. Hati-hati di jalan, Pak Randy. Masih sis. Dadah Rena. Hati-hati Mas Randy. Ya, jangan ngebut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Ki. Udah Kiki, ya ampun. Udah pergi loh. Ayo. Yuk, Bu. Pertanyaan Bu. Dia cuti. Cantik. Sampai batuk. Saya sih nggak ngizinin. Baik, Pak. Gue mau tahu, apa hasil pembicaraan lo sama Pak Abimana? Pak Bimana negur gue. Karena gue udah jelek-jelekin EA. Ya gue bandingin diri gue dengan dia. Karena Moluka tertarik dengan model yang mantan narapidana. Yang jelas-jelas mendingan gue kemana-mana lah. Terus, Pak Abi marah. Zanaya, tunggu. Saya belum selesai bicara. Ya terus? Saya nggak akan bisa terima kamu menjelekkan kandidat PA baru Moluka. Itu sangat tidak profesional. Dan kamu dengar ya Zanaya. Saya akan menuntut kamu atas pencemaran nama baik terhadap Moluka. Permisi Pak. Kenapa lo? Kok jadi lesu gitu? Lo tahu, sebenarnya teguran pihak Moluka buat kita itu nggak sepenuhnya salah. Karena memang faktanya lo kalah sama Andin. BA Maharatu sekarang. Yang mereka masalahkan karena gue kalah dengan BA Maharatu kan? Bukan karena gue dibanding-bandingkan dengan brand lainnya kan? Sekarang gua minta lo nggak ngelakukan hal-hal yang aneh. Lebih baik lo perbaiki sikap lo, biar karir lo naik lagi. Oh ya, dan satu lagi. Soal lo dituntut atas pencemaran nama baik Moluka, agensi nggak mau ikut campur. Karena itu memang salah lo sendiri. Lo gak ngerti sih di posisi gue. Yang dimana gue merasa direndahkan. Mendingan lo pergi dari rumah gue. Gue butuh waktu untuk sendiri. Oke, gue cabut. Jadi pada suatu hari ada seorang, bukan seorang ya, ada kakak beradik. Kakaknya itu perempuan
dan adiknya itu laki-laki. Nah, usia mereka itu memang masih kecil. Suatu waktu terjadi suatu musibah terhadap mereka dan orang tuanya. Lalu si kakak beradik ini mereka terpisah dari kedua orang tuanya. Si kakak yang awalnya bersama adik melihat adiknya nangis terus, si kakak berpikir mungkin adiknya ini haus. Lalu si kakak mencari sebuah air dan meninggalkan adiknya di suatu tempat. Ketika kakaknya ini datang, ternyata adiknya sudah tidak ada di tempat situ. Jadi si kakak ini selain terpisah sama orang tuanya, dia juga terpisah sama adiknya. Setelah itu, sang kakak bingung, merasa bersalah karena tidak bisa menjaga adik dengan baik. Karena orang tuanya selalu memberitahu kepada kakaknya untuk bisa menjaga adiknya, bisa terus menyayangi adiknya, bisa terus bertanggung jawab. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah bertahun-tahun, si kakak sudah tumbuh dewasa menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Dan akhirnya pada suatu hari bertemulah dengan seorang lelaki muda yang dimana ternyata waktu mereka berbicara itu adalah adiknya yang dulu hilang. Mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan di situ sang kakak menangis, memeluk adiknya, dan sang kakak bilang, "Maaf." Sang kakak pun cerita, dia nggak cuma diam, selama bertahun-tahun terus mencari sang adik. Karena amanah dari kedua orang tuanya. Di mana saat kejadian itu kedua orang tuanya pun dipanggil oleh Allah. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan nggak? Berarti sesama saudara kita harus saling menyayangi dong, Pak. Iya, harus saling menyayangi. Ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Yang namanya saudara harus saling tolong-menolong, saling membantu. Ya, terutama harus saling sayang. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Besok aku boleh jenguk Mama? Emang mau jenguk mama? Mau? Besok jenguk mama ya? Apa temennya? Nah, sekarang bobo udah malam. Ini adek udah ngorok. Ya, tuh. Tuh, bunyi suara. Ayo, Rena bobo yuk. Sini yuk. Nih, pakai bantal papa ini. Di situ. Pakai bantal papa. Bobo. Ya. Good night. Baca doanya dulu. Bismillah. Allahumma ahya wa bismika amut.